Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Posmed ID. Kita lanjutkan pembelajaran kita terkait persiapan mengikuti Olimpiade Matematika di tingkat provinsi ya. Kali ini soal kelima. Ini terkait teori bilangan ya. Soal kelima ini yaitu bilangan 15P64Q. Ya, bilangannya. Kalau dibacakan berarti 150 P1640Q gitu ya. Habis dibagi 45. Nilai terbesar yang mungkin untuk P plus Q adalah, nah ini kita harus ingat terkait dengan konsep suatu bilangan yang habis dibagi oleh bilangan tertentu. Nah ini bilangannya adalah, Bapak baca secara terpotong-potong ya, 15P64Q. Nah ini bilangannya. Nah agar habis dibagi 45, tentu kita harus ingat suatu bilangan habis dibagi oleh 9 dan 5. Gitu caranya. Loh, kenapa kok kita harus ingat suatu bilangan habis dibagi 9 dan 5? Karena 45 itu kan hasil perkalian dari 9 dan 5. Jadi suatu bilangan jika habis dibagi 9 dan habis dibagi 5, maka otomatis dia akan habis dibagi oleh 45. Jadi agar ini ya bilangan yang dimaksud 15P64Q habis dibagi 45, maka bilangan 15P64Q harus habis dibagi 9 dan 5. Nah, sekarang tinggal kita mau mengerjakan yang mana dulu nih logikanya. Kita mau mengerjakan yang habis dibagi 9 dulu atau 5 dulu. Jangan melihat nih apa yang menjadi angka satuannya. Tentunya yang mudah adalah kita harus mengecek bahwasannya bilangan itu harus habis dibagi 5 dulu. Kalau habis dibagi 9 dulu, kita akan kesusahan. Jadi, kita harus mulai dari habis dibagi 5 dulu. Bilangan habis dibagi 5. Nah, suatu bilangan habis dibagi 5 itu jika angka satuannya itu apa? 0 dan 5 berarti ya. Jadi di sini ada dua kemungkinan nih nilai Q-nya. Nilai Q itu ada dua kemungkinan. Antara 0, bukan antara. Satu itu adalah nilainya 0, dan yang kedua nilainya 5.
agar bilangan ini itu habis dibagi 5. Nah, sekarang kita masuk yang kasus pertama. Kasus pertama misalnya. Kasus pertama apa? Jika Q sama dengan 0. Nah, jika Q sama dengan 0, maka jika Q sama dengan 0, maka jumlah digit dari bilangan ini adalah berapa jika Q-nya 0? 10, 16 ya. 16 plus P. 16 plus P. Titik. Nah, ingat. Suatu bilangan habis dibagi 9, itu kan jika jumlah digit-digitnya itu habis dibagi 9 juga ya. Jadi suatu bilangan habis dibagi 9 itu jika jumlah digit-digitnya kita jumlahkan semua, itu habis dibagi 9, maka bilangan itu juga habis dibagi 9. Nah, oleh karena itu, untuk menentukan nilai P ini, kita akan lebih mudah. Agar agar 15P 64Q habis dibagi 9, maka 16 plus P juga harus habis dibagi 9. Jadi nilai P yang mungkin berapa? 16 tambah berapa agar habis dibagi 9? 2 berarti ya. Karena 16 tambah 2 itu kan 18. 18 habis dibagi 9. Nah, itu yang pertama. Jadi, kalau dari kasus ini, didapat nilai P plus Q berapa? P-nya 2, Q-nya 0. 2 ya. Nah, sekarang kita masuk kasus yang kedua.
Kasus kedua itu apa? Jika Q nilainya adalah 5. Jika Q nilainya 5, maka jumlah digit bilangan yang dimaksud, ini bilangannya adalah berapa jumlahnya? Jika Q-nya 5. 21 ya. Mohon maaf, agak batuk. 21 plus P. Jika Q-nya 5 kan 15, 5, 20, 21 ya. Maka 15P 64Q habis dibagi 9, maka 21 plus P juga harus habis dibagi 9. Jadi nilai P yang mungkin adalah berapa? 21 tambah berapa agar habis dibagi 9? 6 ya. 6. Jadi 27 itu kan 21 tambah 6 ini kan 27. 27 habis dibagi 9. Jadi nilai P plus Q jika Q-nya tadi 5, P-nya dapat 6. 6 tambah 5. 11. Nah, yang pertama tadi P plus Q-nya 2. Sekarang yang kedua P plus Q-nya 11. Jadi dapat kita simpulkan berapa berarti nilai terbesar yang mungkin untuk P plus Q? 11 ya. Jadi nilai terbesar untuk P plus Q yaitu 11. Oke, seperti itu. Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.